kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Berjumpa kembali dengan Ibu Vivin yang akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi paragraf, ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Ayo, persiapkan diri kalian untuk belajar bersama Ibu Vivin. Paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang memiliki ide pokok atau gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Paragraf disebut juga alinea. Karena ada beberapa kalimat yang terkait satu sama lain. Fungsi paragraf. Paragraf berfungsi untuk menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Paragraf juga berfungsi menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dari tulisan penulis. Ide pokok. Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri ide pokok. Ada 3 ciri-ciri ide pokok. Ciri yang pertama yaitu ide pokok mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Ciri yang kedua, dinyatakan secara tegas dalam kalimat utama. 3. Ide pokok dituangkan dalam satu kalimat utama. Kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Ciri yang kedua, berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ciri yang ketiga, kalimat utama mempunyai arti atau maksud yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, bersifat khusus. Yang kedua, kalimat penjelas memiliki kaitan dengan kalimat sebelumnya. Yang ketiga, kalimat penjelas memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat. Contoh konjungsi misalnya kata dan, atau,
tetapi, serta, meskipun, sedangkan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan maknanya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya. Lima, kalimat penjelas berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Bacalah teks berikut ini dan tentukan 1. Paragraf 2. Ide pokok 3. Kalimat utama dan 4. Kalimat penjelas. Mari kita baca teks berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Mari kita bahas teks yang sudah kita baca tadi. Ini adalah teksnya. Seluruh teks ini adalah paragraf atau alinea. Dalam sebuah paragraf atau alinea terdapat kalimat utama. Mari kita tentukan kalimat utama. Semua ini adalah kalimat utama. Kalimat yang bergaris bawah merah merupakan kalimat utama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, merupakan kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau gagasan pokok. Mari kita tentukan ide pokok. Ini merupakan ide pokoknya. Yang Ibu Guru lingkari ini merupakan ide pokok. Ide pokoknya adalah jagung merupakan bahan makanan pokok di berbagai negara. Anak-anak ingat ya, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Lalu, kalimat-kalimat lainnya yang bergaris bawah biru merupakan kalimat penjelas. Karena kalimat ini menjelaskan kalimat utama. Dalam teks atau paragraf ini, kalimat penjelasnya adalah, di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, tugas untuk anak-anak semua adalah bacalah teks berikut dan tentukan 1. Paragraf, 2. Ide pokok, 3. Kalimat utama, 4. Kalimat penjelas. Setelah anak-anak membaca teks berikut dan mengerjakannya, anak-anak dapat mengirimkannya di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan semangat!